apakah benar Muhammad ini pernah dirasuki oleh jin? Ya, sehingga dia harus diruqyah oleh Aisyah. Dirasuki atau kesurupannya, teman-teman semua. Kemudian ada uraian dalam KPR 939 di mana Santo Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum pertobatannya menjadi Kristen dilaporkan mengalami apa yang diyakini banyak orang sebagai serangan ayan. Jadi ngapain ke nabi kami, bre? Paulus yang ayan. Sekarang apa buah baik yang keluar dari orang punya sakit ayan? Katanya ketemu Yesus, ternyata secara medis diolah sakit ayan dia. Ya masa Yesus turun dalam ayan? Aduh, lu ini jadi kesini dulu, bre. Kan lu lahir duluan. Jadi coba teliti dulu kenapa bisa ada sakit ayan dalam kekristenan, terutama si Paulus ini. Apa buah baiknya dari sakit ayan tersebut? Mereka itu membenci Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, teman-teman. Ya, kenapa banyak orang yang akhir-akhir ini membenci Paulus? Karena Paulus mengatakan segala sesuatu yang memang sangat keras, ya. Kalau Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Ya, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, ya, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, teman-teman semua. Makanya ini Paulus dengan tegas mengatakan ini sehingga banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Apalagi para penyembah berhala, ya, para pendosa, sehingga mereka mencoba membalikan fakta sejarah yang ada bahwa Paulus itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus pun bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, segala apapun yang dilakukan oleh Paulus, bukan bernubuat, mujizat, ya, dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah tentang Paulus, ya. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada Paulus tentang hikmat dan kebijaksanaan melalui Roh Kudus yang telah membimbing Paulus. Makanya tidak ada yang pernah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali setelah sekian lama dengan Kores, tukang bantai-bantai tari tumpang hujat. Dan topik kita kali ini udah gua sebutkan. Tadi Paulus sudah didengar bagaimana dia sneak peek lah ya secara singkatnya. Dan sekarang kita akan memperkenalkan nabi kita, nabi yang terbukti berhasil menyatukan seluruh dunia dalam satu panji, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dari mana? Satu Arab Islam. Satu Arab Islam. Ini kalau kita lihat Abrahamik sebelum Islam itu nggak pernah kejadian yang seperti itu. Dan ketika itu terjadi, banyak minoritas yang menolak. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat akhlak dari nabi yang berhasil menyatukan satu bumi ini menjadi semuanya Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat di sini akhlaknya, kawan-kawan. Pertama kita akan bawakan hadis dari Sunan Darimi, di mana nabi itu diturunkan ke penduduk kota yang dimana penduduknya ini mereka menyembah berhala gitu kan. Lalu kemudian hidup dalam kondisi buta dari hidayah dan najis, dan sekian banyak persoalan yang menjijikan dan merisihkan yang jumlahnya tidak terhitung gitu. Jadi kelakuannya tuh seburuk-buruknya manusia lah. Nabi diturunkan di sana, ketika ia diturunkan dan diperintah untuk memantapkan hati, memikul beban jihad, kekuatannya membentang demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menampakkan hujahnya dan melestarikan kalimatnya serta menampakkan dakwahnya. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan bertakwa dan bersih. Jadi happy ending, kawan-kawan ya. Happy ending. Dan kita bisa melihat jejak dari perjuangannya dalam berjihad, satu Arab Islam. Dari penduduk yang terbelakang menjadi raja minyak sekarang. Diberkatilah itu bangsa Arab karena telah menerima nabi yang paling terakhir, nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu akhlak, bro. Gigih dalam perjuangan. Lalu kemudian yang kedua di Sunan Ibnu Majah 2461, nabi juga dia selalu mengampuni orang-orang yang menyakiti dia gitu. Ini bisa dilihat ini di Sahih Bukhari 3822. Nah, di sini bisa dilihat seorang laki-laki musyrik datang sementara pedang Nabi SAW tergantung di pohon tersebut. Laki-laki itu langsung mengambil pedang tersebut sambil berkata, apakah engkau tidak takut kepadaku? Beliau menjawab, tidak. Orang berkata lagi, siapa yang dapat melindungimu dariku? Beliau menjawab, Allah. Kemudian para sahabat mengancam orang itu. Tidak lama kemudian sholat didirikan, maka beliau sholat dengan satu kelompok sebanyak 2 rakaat, lalu kelompok ini mundur. Kemudian beliau melanjutkan sholat 2 rakaat dengan kelompok lain, sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat.
Jadi walaupun mau diancam kayak gimana, kami tuh nggak takut. Dan gua juga mau diancam kayak gimana pun nggak takut. Nabi aja ketika diancam dia nggak takut, lalu kemudian tetap lanjut sholat. Apalagi diancam sama receh-receh kayak ya itulah yang benci-benci Islam gitu. Gitu. Lalu kemudian ada juga di sini Nabi itu seorang yang penuh kasih sayang. Bisa dilihat di kalimat terakhir ya. Nabi SAW mengusap air mata Fatimah dengan bajunya karena sayang kepadanya. Gitu. Ini tindakan-tindakan kecil seperti ini yang tidak kelihatan di nabi-nabi yang lain, yang di nabi-nabi Israel lah, nabi-nabi daerah mana lah, Roma, Yunani sana, nggak ada gitu. Jadi perbuatan kecil itu bukti dari kenabian. Ada nggak yang kayak gini? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka mungkin egois kali, tidak seperti nabi kita. Lalu juga ada, misalnya kita lihat dalam Sunan Abu Dawud 2214 gitu ya. Ia berkata, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, kemudian aku berlomba dengan beliau dengan berlari. Lalu aku mendahului beliau, kemudian setelah gemuk aku berlomba dengan beliau, maka beliau mendahuliku. Beliau berkata, ini menggantikan kekalahan pada perlombaan terdahulu. Ini kan Aisyah nih yang ngomong nih. Katanya Aisyah korban pedo. Kok lomba sama pelakunya? Katanya korban. Kok lomba? Jadi yang benar ini yang mana gitu loh. Yang benar ini yang mana? Hadis yang kami imani dari dulu gitu ya, atau kawan-kawan yang baru lahir di 2025 dan sekarang minoritas gitu. Gitu aja sih paling ya. Kita main akhlak, dan di situ Kulu bisa lihat akhlak Nabi kami itu nggak takut sama mati. Dan kalau udah memperjuangkan agama itu gigih sampai jadi gitu ya. Lalu kemudian Nabi kami juga bercanda dengan sesamanya dan juga bercanda berkasih sayang dengan istrinya. Gitu, Bre. Kalahkan itu. Thank you. Buat Kores yang udah menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang mungkin dia sampaikan nih, kita mulai dulu baru ku narasi ya biar enakan kita. Oke ya, jadi kalau tentang yang namanya ketuhanan itu, kita pasti membuktikan segala sesuatu itu dengan perbuatan yang nyata ya. Artinya yang dari Tuhan itu segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kalau hanya tentang hal seperti itu yang seperti Kores sampaikan tadi, tentu Paulus juga mengatakan suatu hal yang kasih. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya tentu mengajarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Ia tidak melakukan. Jadi kalau teman-teman baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, tentu Paulus pun mengajarkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan Paulus mengajarkan juga segala sesuatu itu dengan kasih dan sabar dan tidak sombong, teman-teman semua. Itulah yang diajarkan Paulus sesuai dengan apa yang diberikan melalui Roh Kudus ya, diberikan hikmat ya kepada dari Tuhan Yesus kepada Paulus melalui Roh Kudus. Hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Ya, bahkan Paulus pun ya mengusir setan, roh jahat. Ya, kalau kita baca dalam sebentar ya, kita bukain. Ini di dalam hal yang namanya ini ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Jadi ada suatu perempuan ya di sini ya, ia mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan berapa hari lamanya, tetapi ketika ia tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi ini tentang roh jahat. Ya, ini Paulus mengusir roh jahat. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga roh itu keluar. Nah, kalau kita lihat di sini Paulus itu mengusir roh jahat dengan mujizatnya. Nah, ini kita sampai kepada suatu hal yang namanya tentang Tuhan ya. Jadi teman-teman semua, kalau yang namanya tentang Tuhan, kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu yang punya langit dan bumi dan gak mungkin kalah dengan yang namanya hal-hal yang namanya roh jahat. Ya, karena Tuhan itu maha dahsyat. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ini, yang nabinya orang-orang muslim ya, kalau kita lihat di dalam Musnad Ahmad 23864 ya. Jadi teman-teman semua bisa membaca di sini ya. Telah menceritakan kepada kami langsung aja ya, dari Aisyah berkata, saya pernah meruqyah Rasulullah SAW dari penyakit ain. Lalu saya meletakkan tanganku di atas dadanya
saya membaca Ismail dan bla 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 selanjutnya ya. Ini kalau teman-teman bisa baca di sini dalilnya pasti sohi ya teman-teman semua. Nah, apa itu penyakit ain teman-teman semua? Penyakit ain adalah hal yang nih ya, kalau teman-teman bisa baca Sohi Bukhari 5548. Di sini Rasulullah SAW bersabda, penyakit ain atau gangguan dari jin atau sihir. Ya, jadi ini Muhammad dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kena penyakit kesurupan atau kerasukan penyakit ain ini teman-teman. Sehingga harus diruqyah. Nah, apakah seorang yang dikatakan di dalam ya, kalau kita bukakan ya dalilnya, ini Allah ya, sebenarnya Allah dikatakan dalam surah At-Tahrim ayat 4, di sini dikatakan kalau melawan istrinya yang dua orang ini cerita tentang Hafsah dan Aisyah. Jika kamu berdua bertobat, maka sungguh hatimu berdua telah condong menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril juga menjadi pelindung orang mukmin, malaikat-malaikat sebagai penolongnya. Tetapi kenapa di saat seperti ini, ketika waktu dirasuki oleh jin, kenapa Allah tidak membantunya? Bahkan Aisyah itu meruqyah. Ya, apakah di sini berhasil? Nah, pertanyaan saya ya kepada teman kita Kores, ya, apakah benar Muhammad ini pernah dirasuki oleh jin? Ya, sehingga dia harus diruqyah oleh Aisyah. Dirasuki atau kesurupannya teman-teman semua. Jadi kita coba untuk bertanya tentang hal itu. Jadi gue nggak paham kenapa penyakit ain jadi kesurupan gitu loh. Karena penyakit ain itu adalah perasaan iri dengki yang nanti menjadi penyakit kepada orang yang dilihat gitu loh. Nggak ada jin-jinnya di sana. Makanya kalau kita lihat hadisnya itu, dapat dari mana jinnya gitu. Jadi mungkin dikasih dulu gitu ya dalam Kristen gitu, penyakit ain itu adalah kesurupan, siapa tahu ada gitu ya, gitu loh. Karena kalau misalnya penyakit ain dibilang ini dari jin itu atau dari apa namanya dari setan kayak gitu, itu kita nggak dapat konsepnya gitu loh, Bre, gitu ya. Jadi tolong di ini dulu gitu, tolong dibawain dulu gitu datanya. Itu satu. Terus kemudian nomor dua, dari tadi ngomongnya itu soal mengajarkan kasih kayak gitu ya. Perbuatannya mana gitu loh, Bre. Orang ngomong gampang. Oh, kasihilah ini pengemis, kasih makan gitu. Perbuatannya mana? Paulus itu kapan ngasih makan orang miskin? Ada nggak? Atau pernah nggak dia ngasih rumah buat kamu tinggal? Ada nggak dia? Atau nggak ngasih baju gitu loh? Ngomong-ngomong doang mah semua bisa. Nabi kami menyayangi, ngusap matanya dihapus gitu kan. Orang ada mau bunuh gitu kan, dikata-katain lalu kemudian tertunduk lusuh. Tadi udah gua bawain datanya kayak gitu kan. Kalau apa anjir kok ngomong-ngomong doang, ini orangnya baik karena dia ngomongnya begini, bukti, Bre. Kalau sama kita tuh bukti mainnya, konkret gitu loh. Nah, terus kita balik lagi ya. Itu tolong dong, apa perbuatan Paulus yang memang baik dan kasih gitu loh. Kalau ngusir setan dukun. Orang baik itu memberikan barang pribadinya kepada orang lain, orang baik namanya. Jadi jangan dibilang baik kalau nggak pernah ngasih apa-apa, Bre. Antara dua, antara kikir atau pelit. Antara dua. Yang kedua, nih, Nabi kami ketika kena penyakit ain, itu ada namanya obatnya ruqyah gitu. Ada obatnya namanya ruqyah. Ruqyah ini adalah sebuah keajaiban yang ada di umat Islam, di mana bisa menghabiskan semua serangan-serangan dari kejahatan, yang bersifat jahat lah. Ada ruqyah. Kalian punya apa? Gitu. Contoh misalnya ya, kalau misalnya lu bener pengen yang kerasukan jin gitu kan, yang apa namanya, yang ada berbau-bau setannya gitu loh. Kenapa lu nggak ke Paulus aja gitu loh? Kenapa lu nggak ke Paulus aja? Ini kan Paulus ada begini dia, lihat. Dua Korintus 12:7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini Yesus ngapain kerjanya? Kok ada utusan iblis di badannya Paulus? Dia kesurupan sampai mati, Bre. Coba, gua tanya sama lu, sembuh nggak dia dari ada utusan iblis di daging ini? Sembuh nggak dia? Nah, ini untuk orang-orang yang nggak tahu ya, mungkin Kristen di Indonesia sama Muslim di Indonesia, kalau nggak tahu, apa sih ini nih utusan iblis maksudnya apa sih? Ini dijelaskan oleh Kristen di Inggris.
Ini namanya epilepsy.org.uk ya. Jadi ini adalah organisasi untuk orang-orang ayan di United Kingdom atau Inggris. Perhatikan di sini. Jika diperlukan bukti tentang hubungan ilahi dengan epilepsi atau ayan, Alkitab, Bible memuat banyak referensi dalam perjanjian baru. Jadi dalam Kristen itu, kalau hubungannya udah sama Tuhan, gak jauh-jauh soal ayan. Kalian ayan dulu, baru terbukti ada Tuhan dalam diri kalian. Ini dibilangnya begitu. Tuh, epilepsi dalam Bible. Referensi dalam perjanjian baru memuat banyak. Nah, nanti di sini satu nih. Kemudian ada uraian dalam KPR 939 di mana Santo Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum pertobatannya menjadi Kristen dilaporkan mengalami apa yang diyakini banyak orang sebagai serangan ayan. Jadi kampanye ke nabi kami, bre. Paulus yang ayan. Sekarang apa buah baik yang keluar dari orang punya sakit ayan? Pantesan kalian tuh iri banget sama Islam gitu. Oh iya, yang diimaninya aja orang-orang sakit ayan. Ini ada 50 kalau nggak salah kita baca di sini, ada 50 tokoh Kristen yang punya penyakit ayan gitu. Serangan epilepsi loh. Katanya ketemu Yesus. Ternyata secara medis diolah sakit ayan dia. Ya masa Yesus turun dalam ayan? Aduh, lu ini. Jadi kesini dulu, bre. Kan lu lahir duluan. Jadi coba teliti dulu kenapa bisa ada sakit ayan dalam kekristenan, terutama si Paulus ini. Apa buah baiknya dari sakit ayan tersebut? Ini